Halo semuanya, kembali lagi di video analisa teknikal harian XAU USD bersama Mandana. Ini adalah analisa harian XAU USD hari ini pertanggal 22 September 2022 hari Kamis. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa XAU USD harian per hari ini tanggal 22 September 2022. Terutama teman-teman yang belum subscribe ya, di sini kalau saya lihat bahkan bisa sampai masih ada teman-teman yang nonton tapi belum subscribe ya. Jadi bisa minta tolong diklik aja dulu tombol subscribe-nya, dan jika teman-teman suka dengan videonya jangan lupa di-like dulu supaya video-video dari Mandana ini bisa muncul di beranda teman-teman yang lain, supaya teman-teman yang lain bisa mendapatkan informasi analisa teknikal XAU USD harian juga. Oke. Nah, jadi langsung aja kita lihat analisa kita di kemarin. Nah, di sini kan teman-teman udah lihat chartnya ya. Lihat nih chartnya ya. Ini adalah chart yang gila. Jadi di sini siapa yang teman-teman kemarin itu begadang nontonin apa? Chart ya. Begadang nontonin chart kayak gini, pergerakan gilanya seperti ini ya. Karena kalau kita lihat itu pergerakan chartnya ya emang karena dia ada FOMC meeting itu ya kan, ada FOMC press conference ya, The Fed naikin suku bunga ya kan. Terus kalau kita lihat juga di sini ya, di sini kan juga kelihatan kalau di di jam berapa nih ya? Jam 2 pagi pas ya. Di jam 2 pagi pas ya. Ini lihat nih jam 2 pagi pas banget ya. Di sini ada namanya interest rate projection 1 2 3 4 5, terus the Fed interest rate decision ternyata sesuai, naik sebesar 75 basis point ya. Ini lebih detail nanti akan saya bahas di analisa fundamental mingguan di hari Sabtu ya. Jadi stay tune aja di channel YouTube-nya Mandana, nanti di hari Sabtu saya akan bahas mengenai ini ya. Press conference-nya juga akan saya bahas ya. Inilah mengapa teman-teman bisa lihat jam 2 itu harga XAU drop, kemudian 15 menit selanjutnya harga naik terbang sampai ke area support resisten. Maaf ya, bukan area support tapi area resisten di sini. Yang sudah saya plotkan dari kapan hari ini saya lupa ya. Dari hari Senin kayaknya ya, saya lupa. Dari hari Senin kayak atau hari Selasa ya, saya lupa pokoknya nih. Yang sudah saya plotkan di sini. Di sini ketika dia naik sampai ke sini, langsung ketika dia kena area supply di sini, dan sekaligus area resisten, harga drop balik lagi. Dibayangin ya teman-teman ya. Ini kan tadi kan di H1 ya, di M15. Dalam satu kali news itu range-nya gila ya. XAU itu bisa bergerak sejauh 3000 pip. Bayangin. Ya. Itu luar biasa. Luar biasa banget. Bahkan kalau dibandingkan dengan angka CPI kemarin ya, pas saat news CPI itu keluar, itu aja nggak begitu besar loh. Mentok nih. Nah, 2000 kan. Dan juga di sini kalau teman-teman lihat di pada saat CPI itu ya, pada saat CPI ini harga drop di 15 menit pertama dan selanjutnya drop sampai di 1 jam ya kan. Tapi lucunya pada saat FOMC kemarin 15 menit pertama itu harga drop, tapi ternyata tidak lanjut drop. Itu lucunya ya. Ya. Dia sudah kena 16.56 nih, area yang sudah saya plotkan dari kemarin ya kan. Pas dia kena 16.54 ya. Dia 16.54 drop ya, drop sampai 16.54. Ntar ini akan saya delete udah. Dia drop sampai 16.54 ya, terus tutup di 16.56 ya. Tutup di 16.56 di sini. Oh, 16.60 ya. Ya. Dia drop sampai ke 16.54, kemudian tutup di 16.60 sampai akhirnya harga naik terus sampai ke area resisten kita yang ada di harga 16.86 sampai di 16.91. Ketika ini ya ada Jerome Powell, ini kan jam 3 nih, jam setengah 3 ya. Ketika Jerome Powell ngomong
langsung, dan ini juga karena ada resistan langsung drop sampai sekarang drop ya. Nah, jadi bagaimana pergerakannya untuk XAU sekarang? Ya kalau ya overall sideways dah ya. Udahlah. Ini masih sideways nih ya. Ini masih sideways. Ini masih nggak ngotak sidewaysnya. Kalau saya boleh ngomong sih agak sedikit kasar ya, nggak ngotak sidewaysnya lama banget. Dia punya support di 1659 ya. 1659 ya, 1660 lah, 1660 atau 1659 sekitar itu pokoknya. Dia punya area support di sana dan dia juga punya area support di 1654. Dan Fibonacci kita ini belum kena loh ya. Ingat, Fibonacci 212 apa 1272 ini ada di harga 1647 ya. Ini Fibonacci kita nggak kena loh. Ini after news nih. Kita lihat candle daily kemarin. Ini pure sideways ya. Di H4 kita sama ya, sideways juga. Lalu di H1 apalagi seperti yang tadi ya kan. Dia dibawa turun dulu, habis itu dibawa naik, terus kan dibawa turun lagi. Ya luar biasa lah pokoknya ya. Jadi kalau saya boleh kasih saran untuk per hari ini ya, kita bisa open sell ya. Tapi ini agak riskan sih ya. Ini agak riskan sih sekarang masalahnya ya. Riskannya tuh bagaimana? Karena kalau kita lihat di sini area 1272 ini kayaknya mau kena sih ya. Ini menurut saya area 1272 nih kayaknya mau kena nih ya, di harga 16 berapa ini? Di harga 1647. Kayaknya sih mau kena ya. Menurut saya ini kayaknya mau kena nih. Apakah hari ini kenanya? Mungkin ya, mungkin aja. Karena di sini kita ada satu area support kecil, tapi di sini sebenarnya area support besar ya. Ya. Jadi kalau kita mau sell, ya, kalau kita mau sell, apakah kita boleh sell? Boleh aja. Karena seperti biasa pandangan kita untuk di XAU adalah masih bearish, ya. Tapi overall kita masih bergerak sideways yang gede banget. Overall segini. Ya, sidewaysnya ini di H4 lebih jelas lagi. Di H4 kita boleh perkecil sidewaysnya ini cuma segini doang ya. Nah, ini bisa segini sidewaysnya ya, segini doang nih sidewaysnya nih ya. Dia drop naik, dia bikin shadow atas, drop lagi, dia bikin shadow atas, drop lagi, dia bikin shadow bawah, shadow atas, drop lagi. Ya, overall masih sideways untuk saat ini ya. Untuk yang teman-teman ingin open sell, mungkin saya rasa per hari ini jika ingin sell, jika 1660 ini di break ya, jika 1660 lagi sekali ini di break, ini kan 1660 udah nih, dia sentuh sekali, dia di break, dia kemudian mengejar 1654, kemudian harga terbang, dan sekarang jika 1669, 1660 deh ya, 1669, 1660 ya, 1669 sampai di 1660 ya. Jika teman-teman ingin open posisi open posisi sell di sana, saya rasa bisa, karena menurut saya pribadi ketika itu break harga akan mengejar 1654 lagi ya, jika itu break. Ini bahkan kayaknya perlu sampai open ke M5 deh kayaknya ya. Jadi di sini hati-hati. Di M5 di sini ada satu area demand, tapi ini demandnya nggak kuat sih. Tapi saya rasa di M15 dan M30 kayaknya cukup sih. Ya, saya rasa ketika dia break 1660, teman-teman boleh open posisi sell dengan stop loss di harga 1665, take profit di harga 1654 ya. Bisa seperti ini. Menurut saya harganya akan bergerak sampai ke sini sih, menurut saya sih ya, pribadi loh ya. Saya pribadi saya rasa harga dari XAU USD akan bergerak sampai di
area 1654 tadi. Dan kalau kita lihat per kalender hari ini, news hari ini ada di GBP sebenarnya untuk ada lagi tentang kenaikan suku bunga, dan kalau di USD kita cuma ada di initial jobless claim doang ya, di sini doang adanya. Yang besar untuk di USD cuma ya angka pengangguran mingguan aja seperti biasa. Dan sekarang harga sedang menuju ke 1660 ya. Jika harga break di bawah 1660 atau enggak di 1659 ya. 1659 dia bisa break di sana. Teman-teman ambil posisi sell, stop loss di 1665, take profit di 1654. Saya rasa seperti ini untuk yang ingin sell. Kalau yang nge-buy gimana? Well, kalau saya prefer sih jangan buy ya. Kalau yang sell lagi satu gimana? Boleh sell ketika 1654 ini di break ya. Jika teman-teman merasa ragu jika open sell di sini ada satu open sell lagi satu yang bagus. Biarkan harga break low terendahnya yaitu di 1654. Ketika 1654 ini dijebol, maka otomatis harga akan mengejar 1645, 1646. Dan stop loss di sini teman-teman bisa turunkan di 1658. Jadi misalnya open di 1653, stop lossnya di 1658, take profit di 1646 ya. Bisa seperti ini. Ini lebih prefer untuk amannya ya. Ketika dia break 1654, saya rasa dia akan mengejar Fibonacci 1272 tadi, yaitu di harga 1646. Kalau nge-buy gimana? Nge-buy sih saya rasa mungkin bisa aja, tapi sih saya nggak saranin ya. Saya sih pribadi nggak, lebih baik open sell. Ya. Di sini jika malah harga ini mantul ke atas ya, jika teman-teman bisa nanti pada saat harga turun sampai ke 1656 ya, teman-teman boleh ambil setengahnya ya. Ketika harga break di bawah 1660 dan kemudian harga sudah running sampai ke 1656, teman-teman boleh ambil setengahnya dan boleh set BEP. Karena mungkin pada saat dia nyentuh di area ini antara 1656 sampai di 1654, kemungkinan harga akan naik. Karena kalau kita lihat di sini ada satu zona, kalau kita lihat di H1, oke tidak ada. Di M30 tidak ada, di M15 kita ada satu zona supply ya, satu zona supply yang cukup kuat di sini. Ya. Di area 1665, 1666 sampai di 1667 ya. Saya rasa di sana akan terjadi pantulan untuk lanjut turun. Jadi kemungkinan jika dia turun sampai sini, dia akan naik sampai sini dulu, lalu akhirnya akan turun lagi sampai sini. Mungkin aja akan bergerak seperti ini. Ya, mungkin aja akan bergerak seperti ini. Tapi kita tidak tahu bagaimana pergerakannya. Yang penting USD menguat, gold turun. Udah gitu aja intinya. Untuk pembahasan mengenai fundamentalnya akan saya bahas di analisa fundamental mingguan di hari Sabtu ya. Jadi kalau yang nanya bagaimana perkembangannya, teman-teman tunggu aja di hari Sabtu. Nanti saya bikin videonya tentang analisa fundamentalnya. Oke. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa XAUUSD harian pada hari ini. Jadi hati-hati karena sekarang after news ya. Kemarin setelah news besar, sekarang kan market Asia kalau saya lihat sih nggak libur ya, market Asia di sini nggak libur. Jadi saya rasa untuk di Asia ini akan sedikit tidak begitu besar pergerakannya, tapi hati-hati nanti pada saat London Open ya, pada saat London Open dan pada saat New York Open, saya rasa sih akan banyak pergerakan di sana. Oke, jadi sekian aja untuk analisa XAUUSD hari ini. Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD besok tanggal 23 September 2022. Bye-bye.